Lo pikir main kripto itu cara tercepat buat jadi kaya? Salah besar. Justru yang paling cepat masuk, paling cepat hancur. Banyak orang bangkrut bukan karena rugi, tapi karena nggak tahu aturan mainnya. Dan di video ini, gue bakal bongkar cara berpikir logis biar lo nggak jadi korban hype kripto. Pernah nggak sih lo lihat orang pamer di media sosial? Katanya cuan besar dari kripto. Duit ngalir, gaya hidup naik, nongkrong di tempat fancy. Dan lo mulai mikir, wah gampang banget ya dapat duit dari kripto? Padahal tunggu dulu. Banyak orang yang kejebak karena cuma lihat hasil akhirnya. Mereka nggak tahu perjuangan di balik layar, strategi, resiko, dan pengetahuan yang harus lo punya biar nggak kelempar dari permainan ini. Kripto itu bukan mesin uang otomatis, bukan tombol ajaib yang lo pencet terus tiba-tiba kaya. Bayangin, kripto itu kayak laut lepas, kadang tenang, kadang badai. Lo bisa berenang santai, tapi kalau nggak ngerti arusnya, lo bisa ke bawah jauh, bahkan tenggelam. Masalahnya, banyak orang terjun ke kripto karena FOMO, Fear of Missing Out. Lihat temen cuan dikit, langsung ikut beli. Lihat harga naik, buru-buru masuk. Lihat harga turun, panik jual. Akhirnya, rugi. Stres, nyalahin nasib sial. Padahal yang salah bukan nasib. Yang salah adalah ilmunya nggak siap. Kripto itu kayak pacaran sama orang unpredictable. Kadang manis banget, besoknya dingin banget. Kalau lo nggak tahu cara ngadepinnya, hati lo bisa hancur. Dan parahnya, banyak juga yang salah kaprah. Mereka pikir kripto itu tempat jadi kaya, padahal seharusnya tempat belajar. Di sini mental dan logika lo diuji. Lo harus ngerti dulu konsep dasarnya. Apa itu blockchain? Apa itu token? Apa bedanya Bitcoin sama koin receh lain? Banyak yang asal beli, nggak tahu apa yang dibeli. Itu sama aja kayak beli mobil cuma karena warnanya keren, padahal mesinnya rusak. Kripto punya volatilitas tinggi banget. Hari ini bisa naik 20%, besok bisa turun 40%. Kalau lo nggak punya rencana, nggak kuat mental, siap-siap jantung lo copot tiap buka aplikasi. Tapi bukan berarti kripto itu buruk. Justru potensinya gede banget. Cuma ya kayak pisau, di tangan orang paham bisa jadi alat, di tangan orang asal bisa jadi bencana. Banyak anak muda pengen kebebasan finansial, tapi lupa kalau kebebasan datang bareng tanggung jawab. Lo nggak bisa asal nyemplung ke kolam tanpa tahu dalamnya. Sebelum main kripto, lo harus sadar ini bukan sekedar beli koin dan nunggu harga naik. Ini soal mindset, strategi, dan cara baca pasar. Gue pernah lihat banyak yang nekat, duit tabungan ditaruh semua di satu koin. Pas koinnya jatuh, hidupnya juga ikut jatuh. Mereka lupa prinsip paling dasar, jangan pernah invest di sesuatu yang lo nggak ngerti. Dan yang paling ironis, mereka lebih percaya influencer daripada belajar dari sumber valid. Padahal banyak influencer cuma ngejar views, jual omongan manis tapi nggak ngerti fundamental. Kripto itu dunia yang keren, tapi juga kejam. Lo bisa cuan gede, tapi juga bisa rugi tanpa ampun. Dan semua tergantung seberapa siap mental dan ilmu lo. Bayangin kripto itu kayak game open world. Lo bisa explore, dapat item langka, tapi juga bisa mati kapan aja kalau nggak ngerti mapnya. Pasar kripto juga gitu, terbuka tapi liar. Kalau lo nggak ngerti istilah kayak bear market dan bull market, lo bakal bingung pas harga naik turun. Kadang yang lo kira peluang, justru jebakan. Banyak orang rugi bukan karena pasar jahat, tapi karena mereka tamak. Begitu profit dikit, pengen lebih. Begitu rugi dikit, panik. Padahal kunci utamanya cuma satu, disiplin. Kripto itu bukan sekedar angka di layar, ini permainan psikologi. Lo dilatih buat sabar, buat gak emosional, buat mikir jernih di tengah kekausan. Kalau lo pikir bisa sukses cuma karena ikut tren, siap-siap kecewa. Di dunia kripto, yang malas belajar bakal jadi korban. Sebelum lo lanjut makin dalam, gue mau lo pikir dulu, lo beneran mau jadi player atau cuma penonton yang FOMO? Karena nanti lo bakal tahu kenapa banyak orang gagal di kripto bukan karena rugi, tapi karena nggak ngerti permainan sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling bikin trauma, cut loss. Lo tau istilah ini kan? Harga koin udah jatuh parah, tapi lo masih pegang sambil berharap bakal naik lagi. Yang naik malah tekanan darah. Masalahnya bukan pasar, tapi nggak punya rencana.
Banyak anak muda beli koin cuma karena teman bilang bagus, atau katanya bakal to the moon, tanpa riset, tanpa baca white paper, tanpa ngerti proyeknya ngapain. Padahal kripto itu kayak startup digital. Lo beli bukan cuma koinnya, tapi kepercayaan terhadap proyek di baliknya. Kalau proyeknya sampah, koin lo ikut tenggelam. Ingat waktu koin micin rame di TikTok? Banyak FOMO, beli rame-rame, seminggu kemudian anjlok. Itu bukan salah kriptonya, tapi salah mindsetnya. Kripto bukan buat yang pengen cepet kaya. Kripto buat yang mau belajar sabar dan berpikir panjang. Tapi kebanyakan kejebak dua emosi berbahaya, serakah dan takut. Serakah pas harga naik, takut pas harga turun. Dua-duanya bikin lo nggak pernah bisa baca pasar dengan benar. Ingat ini, timing adalah segalanya. Masuk di waktu salah bisa bikin rugi, meskipun koinnya bagus. Ada juga yang nggak ngerti market cycle. Pasar itu punya fase. Ada yang beli diam-diam, ada yang jual rame-rame. Yang baru masuk biasanya jadi korban euforia. Kripto penuh ilusi. Kadang lo ngerasa pinter karena cuan sekali, tapi padahal cuma hoki. Sekali dua kali mungkin untung, tapi tanpa strategi, ujungnya rugi. Makanya, lo butuh plan. Tahu kapan beli, kapan jual, kapan diam. Jangan panik tiap grafik gerak dikit. Dan ingat pepatah ini, kalau lo nggak tahu siapa korbannya, mungkin korbannya lo. Punya risk management, jangan taruh semua modal di satu koin. Anggap aja kayak makan di warteg, ambil log beragam, biar aman. Terus, DYOR, do your own research. Baca white paper, cari tahu timnya siapa, visinya apa, nyata atau cuma janji manis. Lo juga harus tahu perbedaan trader dan holder. Trader main cepat, analisis teknikal, fokus momentum. Holder main sabar, jangka panjang, tahan badai. Dua-duanya bisa berhasil, asal lo tahu lo yang mana. Karena kripto itu bukan sprint, tapi maraton. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Di balik grafik yang naik turun itu, ada emosi ribuan manusia. Rasa takut dan serakah ngatur harga. Kalau lo bisa kontrol dua itu, lo udah setengah jalan jadi pemenang. Yang bikin sukses di kripto bukan cuma ilmu, tapi mental. Banyak kalah bukan karena nggak pinter, tapi karena nggak sabar. Dan ingat, masa depan kripto itu memang besar, tapi nggak semua orang akan sampai ke sana. Yang selamat cuma mereka yang paham permainan sesungguhnya. Sekarang gini deh, lu pikir kripto itu cuma soal beli koin, jual, terus dapat duit. Padahal itu baru permukaan doang. Di balik semua hype, di balik grafik hijau yang bikin mata silau, ada hal yang jauh lebih penting. Mindset dan filosofi di balik teknologi ini. Kripto itu bukan cuma alat buat cuan, tapi simbol kebebasan finansial dan kontrol atas uang lo sendiri. Lo nggak perlu bank, nggak perlu izin, nggak perlu orang tengah. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena kebebasan datang bareng tanggung jawab yang besar banget. Bayangin gini, lu dikasih mobil sport super cepat, tapi nggak bisa nyetir. Ya lu bisa nabrak kapan aja kan? Nah, kripto tuh kayak gitu. Cepet, canggih, bebas, tapi berbahaya kalau lu nggak tahu cara makainya. Masalahnya, banyak anak muda kejebak sama mimpi pensiun muda dari kripto. Mereka cuma lihat sisi manisnya, tapi nggak mau belajar bagian ribetnya. Padahal kripto itu kompleks banget. Ada blockchain, smart contract, tokenomics, DeFi, NFT, dan segudang istilah aneh lainnya. Kalau lu nggak mau belajar, lu bakal jadi mangsa empuk buat yang lebih pintar. Coba pikir deh, kenapa orang kaya makin kaya di dunia kripto? Karena mereka ngerti sistemnya. Mereka nggak asal ikut hype. Mereka tahu kapan pasar panik dan kapan harus masuk pelan-pelan. Sementara yang baru belajar, biasanya jadi korban tren. Ingat nggak waktu NFT naik gila-gilaan? Semua orang bikin gambar pixel bilang itu investasi. Tapi nggak lama, pasar ambruk. Banyak yang nyesal. Analogi gampangnya gini, kripto tuh kayak dunia fashion. Ada tren baru tiap bulan, tapi nggak semuanya bakal bertahan lama. Kalau lu cuma ikut gaya, lu bakal ketinggalan begitu tren berganti. Yang keren dari kripto itu bukan cuma potensi duitnya, tapi potensi refunsinya. Sistem keuangan tanpa perantara, teknologi yang transparan, akses yang terbuka buat siapa aja.
Tapi semua itu cuma berlaku buat yang ngerti. Buat yang asal ikut, ya cuma jadi penonton. Banyak juga yang salah paham soal decentralization. Mereka pikir artinya bebas seenaknya. Padahal maknanya lebih dalam. Tanggung jawab penuh di tangan lu. Nggak ada CS yang bantu kalau lu salah kirim koin. Nggak ada refund kalau wallet lu dibobol. Dan lu tahu nggak, hal paling ironis di dunia kripto adalah semakin lu cari jalan cepat, semakin lama lu nyampe. Karena di dunia ini, sabar itu mata uang paling mahal. Lu bisa beli koin kapan aja, tapi lu nggak bisa beli pengalaman. Dan pengalaman cuma datang kalau lu sabar. Gua tahu anak muda pengennya instan, tapi di kripto, yang instan biasanya berakhir pahit. Lu harus bisa bedain antara cuan cepat dan cuan pinter. Yang pertama bikin lu ketagihan, yang kedua bikin lu bertahan. Banyak juga yang ngerasa gagal setelah rugi. Padahal rugi itu bagian dari proses belajar. Sama kayak lu jatuh waktu belajar naik motor. Bedanya, di kripto jatuhnya bisa ngilangin tabungan lu. Makanya sebelum lu invest, lu harus punya mindset survival. Jangan cuma cari profit, cari pemahaman. Pelajari hal-hal teknis sederhana kayak cara nyimpen koin dengan aman. Banyak orang kehilangan aset gara-gara nggak tahu cara pakai wallet. Lu bisa punya Bitcoin jutaan, tapi kalau private key lu hilang, ya bye. Dan lucunya, banyak yang lebih peduli sama harga koin daripada keamanan akun. Padahal kalau lu diserang hacker, semua teori tentang to the moon nggak ada gunanya. Kripto ngajarin satu hal penting banget. Kontrol itu tanggung jawab. Lu pengen bebas dari sistem lama? Oke. Tapi siap gak nanggung risiko penuh atas aset lu sendiri? Gue pernah lihat temen kehilangan semua asetnya gara-gara klik link palsu di grup Telegram. Nggak sampai 5 menit, walletnya kosong. Dia bilang, gue pikir aman. Padahal dunia kripto itu liar banget. Tapi dari situ dia belajar. Sekarang dia lebih hati-hati, lebih mikir panjang. Dan itulah pelajaran paling mahal di dunia ini. Belajar dari kesalahan tanpa nyalahin siapa-siapa. Kripto itu bukan cuma tentang duit. Ini tentang gimana lu ngatur diri lu sendiri di dunia tanpa aturan. Kalau lu bisa bertahan di dunia kripto, lu nggak cuma dapet cuan. Lu dapet cara berpikir yang baru. Lebih sabar, lebih logis, dan nggak gampang panik. Karena yang kuat di dunia ini bukan yang paling pinter, tapi yang paling bisa ngontrol diri. Nah, di episode selanjutnya, kita bakal bahas sisi yang sering banget diabaikan orang. Kenapa justru banyak orang cerdas pun gagal di kripto? Dan gimana caranya biar lu nggak jadi salah satunya? Lu mungkin mikir, gue kan logis, pintar, ngerti angka. Tapi kenyataannya, banyak banget orang pintar justru kejebak. Karena di sini, musuh lu terbesar bukan pasar, tapi diri lu sendiri. Kripto tuh unik banget. Dunia yang bikin lu ngerasa pinter waktu cuan, tapi ngerasa bodoh waktu rugi. Lu bisa punya teori semua, tapi begitu harga anjlok, semua logika hilang. Yang tersisa cuma panik. Pernah kan ngerasa yakin banget sama keputusan lu, tapi ternyata salah besar? Nah, di kripto itu kejadian tiap hari. Karena pasar ini nggak selalu rasional. Kadang malah lebih mirip drama sinetron. Penuh emosi, plot twist, dan aktor yang nggak bisa ditebak. Karena orang terlalu percaya diri, biasanya yang paling gampang jatuh. Dia pikir udah ngerti pola, udah tahu arah, padahal pasar cuma lagi ngetes dia. Ada orang yang analisis chart tiap hari, tahu semua indikator, RSI, MACD, Fibonacci, tapi tetap aja rugi. Kenapa? Karena dia lupa satu hal. Manusia nggak bisa ngontrol pasar, cuma bisa ngontrol diri sendiri. Kripto itu 70% psikologi, 30% strategi. Tapi kebanyakan orang fokus di angka, bukan di kepala. Ada juga yang terlalu idealis. Bilang, gue percaya proyek ini nggak bakal jatuh. Padahal pasar nggak peduli seberapa lu percaya.
harga tetap turun. Dan idealisme nggak bisa bayar tagihan listrik. Banyak investor gagal bukan karena bodoh, tapi karena selalu pengen bener. Padahal di dunia investasi, yang penting bukan selalu bener, tapi tahu kapan harus mundur. Cut loss itu bukan kekalahan, tapi perlindungan diri. Sayangnya ego nggak mau kalah. Orang tahan rugi karena gengsi. Ada juga yang terlalu cepat puas, baru dapat profit sedikit, langsung tarik semua. Padahal kalau sabar dikit, bisa berlipat. Kripto nggak cuma ngetes otak, tapi juga ngetes kesabaran. Dan satu hal yang sering diremehin, disiplin. Lu boleh punya strategi sehebat apapun, tapi kalau nggak disiplin, ya percuma. Karena di kripto, satu keputusan impulsif saja bisa ngancurin semuanya. Bayangin kayak diet. Lu punya rencana makan sehat, tapi tiap malam masih ngidam martabak. Ya gagal juga. Sama kayak lu punya strategi trading bagus, tapi tiap lihat harga naik sedikit langsung FOMO. Ya hancur juga. Kadang yang bikin gagal bukan analisis salah, tapi pengaruh orang lain. Grup Telegram, influencer, temen cowok tahu bisa banget ngubah keputusan lu. Gua kenal orang rugi ratusan juta gara-gara dengerin rekomendasi koin dari orang yang kelihatan pinter. Padahal orang itu udah jual duluan. Dunia kripto tuh kayak hutan, banyak hewan buas. Dan lu harus tahu mana predator, mana yang cuma pura-pura baik. Makanya penting banget punya prinsip sendiri. Jangan gampang goyah cuma karena opini orang lain. Yang bertahan bukan yang paling banyak informasi, tapi yang paling bisa milah mana yang benar. Kripto ngajarin lu tentang kontrol. Lu nggak bisa ngontrol harga, tapi lu bisa ngontrol reaksi lu. Lu nggak bisa ngontrol kapan bull market datang, tapi lu bisa siapin diri waktu bear market nyerang. Dan satu hal yang sering dilupain, istirahat. Banyak orang stres, insomnia, karena tiap detik mantengin grafik. Lu pikir lu bakal kaya karena nonton chart 24 jam? Enggak, lu malah burn out. Bahkan investor hebat kayak Warren Buffett aja bilang, kalau lu nggak bisa tenang waktu harga turun, lu nggak pantas dapat untung waktu harga naik. Itu juga berlaku di kripto. Kripto tuh cermin. Lu bakal lihat siapa diri lu yang sebenarnya. Apakah lu sabar atau impulsif? Apakah lu tahan rugi atau gampang panik? Dan di balik setiap kerugian besar, selalu ada pelajaran berharga. Cuma nggak semua orang mau belajar. Kadang lu harus jatuh dulu biar ngerti cara jalan yang bener. Tapi kalau lu bisa belajar dari kesalahan orang lain, itu baru cerdas. Lu nggak perlu ngalamin semua pahitnya sendiri. Cukup pahami pola orang yang gagal. Karena hampir semua cerita rugi di kripto dimulai dari dua hal: serakah dan nggak sabar. Sekarang gini deh, lo pikir kripto itu cuma soal beli koin, jual, terus dapat duit. Padahal itu cuma permukaannya doang. Di balik semua hype dan grafik hijau, ada hal yang jauh lebih penting, mindset dan filosofi di balik teknologi ini. Kripto itu bukan cuma alat buat cuan, tapi simbol kebebasan finansial dan kontrol atas uang lo sendiri. Lo nggak perlu bank, nggak perlu izin, nggak perlu orang tengah. Tapi justru di situ bahayanya. Karena kebebasan itu datang barang tanggung jawab yang gede banget. Bayangin lo dikasih mobil sport super cepat, tapi nggak bisa nyetir. Ya lo bisa nabrak kapan aja kan. Nah, kripto tuh kayak gitu. Cepet, canggih, bebas. Tapi berbahaya kalau lo nggak ngerti cara makainya. Masalahnya, banyak anak muda kejebak sama impian pensiun muda dari kripto. Mereka cuma lihat sisi manisnya, nggak mau belajar bagian ribetnya. Padahal kripto itu kompleks banget. Ada sistem blockchain, smart contract, tokenomics, DeFi, NFT, dan segudang istilah aneh lainnya. Kalau lo nggak mau belajar, lo bakal jadi mangsa empuk buat yang lebih pinter.
Coba pikir, kenapa orang kaya makin kaya di dunia kripto? Karena mereka ngerti sistemnya. Mereka nggak asal ikut hype. Mereka tahu kapan pasar panik dan kapan harus masuk atau keluar. Sedangkan yang baru belajar biasanya jadi korban tren. Lo inget nggak waktu NFT lagi naik? Semua orang bikin gambar pixel dan bilang itu investasi. Tapi nggak lama, pasar ambruk dan banyak yang nyesel. Analogi gampangnya, kripto tuh kayak dunia fashion. Ada tren baru tiap bulan, tapi nggak semuanya bakal bertahan lama. Kalau lo cuman ikut-ikutan gaya, lo bakal ketinggalan begitu tren berganti. Yang keren dari kripto itu bukan cuman potensi duitnya, tapi potensi revolusinya. Sistem keuangan tanpa perantara, teknologi yang transparan, dan akses yang bisa dimiliki siapa aja. Tapi semua itu cuma berlaku buat yang ngerti. Buat yang asal ikut, ya cuma jadi penonton. Banyak juga yang salah paham soal decentralization. Mereka pikir artinya bebas seenaknya. Padahal maknanya lebih dalam. Tanggung jawab penuh di tangan lo. Nggak ada CS yang bisa bantu kalau lo salah kirim koin. Nggak ada refund kalau wallet lo dibobol. Dan lo tahu nggak, hal paling ironis di kripto itu adalah semakin lo cari jalan cepat, semakin lama lo nyampe. Karena di dunia ini, sabar itu mata uang paling mahal. Lo bisa beli koin kapan aja, tapi lo nggak bisa beli pengalaman. Dan pengalaman cuma datang kalau lo sabar. Gue tahu, anak muda pengen yang instan. Tapi di kripto, yang instan biasanya berakhir pahit. Lo harus bisa bedain antara cuan cepet sama cuan pinter. Yang pertama, bikin lo ketagihan. Yang kedua, bikin lo bertahan. Banyak yang ngerasa gagal setelah rugi. Padahal rugi itu bagian dari proses belajar. Sama kayak lo jatuh waktu belajar naik motor. Bedanya, di kripto, jatuhnya bisa ngilangin tabungan lo. Makanya, sebelum lo invest, lo harus punya mindset survival. Jangan cuma cari profit, tapi cari pemahaman. Pahami dasar teknis kayak cara nyimpen koin dengan aman. Banyak yang kehilangan aset gara-gara nggak tahu cara pakai wallet. Lo bisa aja punya Bitcoin jutaan, tapi kalau private key lo hilang, ya bye. Dan yang lucu, banyak yang lebih peduli sama harga koin daripada keamanan akun lo. Padahal kalau lo diserang hacker, semua teori tentang bull run nggak ada gunanya. Kripto ngajarin satu hal penting banget. Kontrol itu tanggung jawab. Lo pengen bebas dari sistem keuangan lama? Oke. Tapi siap nggak nanggung resiko penuh atas aset lo sendiri? Gue pernah lihat temen kehilangan semua asetnya gara-gara klik link palsu di grup Telegram. Nggak sampai 5 menit, walletnya kosong. Dia bilang, gue pikir aman. Padahal dunia kripto tuh liar banget. Tapi dari situ dia belajar. Sekarang dia lebih hati-hati. Dan itu pelajaran paling mahal di dunia ini. Belajar dari kesalahan tanpa nyalahin siapa-siapa. Kripto bukan cuma soal duit. Ini tentang gimana lo ngatur diri sendiri di dunia tanpa aturan. Kalau lo bisa bertahan di dunia kripto, lo nggak cuma dapat cuan, lo juga dapat cara berpikir baru, lebih sabar, lebih logis, dan nggak gampang panik. Karena yang kuat di dunia ini bukan yang paling pinter, tapi yang paling bisa ngontrol diri. Nah, sebelum lo invest, coba tanya diri lo sendiri. Lo siap mental nggak kalau harga turun setengah? Kalau nggak siap, mungkin lo belum siap main di sini. Di episode terakhir nanti, kita bakal ngomongin cara bertahan dan menang dengan cara cerdas. Karena pada akhirnya, sukses di kripto bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan lama. Oke, lo udah tahu resikonya, udah ngerti kenapa banyak orang gagal, dan tahu kalau kripto itu bukan sekedar angka. Sekarang waktunya bahas hal paling penting. Gimana caranya lo bisa survive, bahkan menang di dunia yang gila ini. Langkah pertama, punya mindset jangka panjang. Banyak orang gagal karena mikir pendek. Mereka mau cuan cepet, tapi nggak sadar pasar itu kayak ombak. Kadang tenang, kadang brutal. Kalau lo bisa sabar nunggu pasang surutnya, lo bakal tetap di atas papan saat orang lain tenggelam. Kripto itu bukan sprint, tapi maraton. Lo nggak perlu jadi yang paling cepet, cukup jadi yang nggak berhenti. Langkah berikutnya, kenali diri lo. Lo tipe yang suka analisis grafik tiap hari, atau lo tipe yang percaya sama proyek dan tahan lama? Beda tipe, beda strategi. Kalau lo trader, lo harus punya rencana entry dan exit yang jelas. Harus punya batas rugi dan target profit. Jangan pakai perasaan. Begitu emosi ngambil alih, strategi lo jadi sampah. Kalau lo holder, percaya boleh, tapi harus pakai logika. Lihat timnya, produknya, dan potensi jangka panjangnya.
Dan satu hal penting, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi itu wajib, karena di kripto nggak ada yang pasti. Kadang, keputusan terbaik adalah nggak ngapa-ngapain. Nunggu, karena di pasar, sabar itu juga posisi. Dan ingat, ketika semua orang yakin harga nggak bakal turun, itu justru saat paling berbahaya. Makanya lu harus punya plan B. Kalau rugi sekian persen, lu harus tahu langkah selanjutnya. Tambah posisi, pindah aset, atau diam. Jangan ambil keputusan waktu panik. Bayangin kayak mancing di laut. Kadang lu harus sabar nunggu umpan dimakan. Kalau tiap detik lo tarik tali karena nggak sabar, ikan nggak bakal nyangkut. Sama kayak di kripto. Yang sabar, yang menang. Selain itu, terus belajar. Dunia kripto berubah cepet banget. Hari ini hype DeFi, besok NFT, lusa AI token. Lo harus update, tapi jangan jadi budak tren. Ikut komunitas, baca, nonton analisis, tapi filter semua info. Karena yang paling rame, belum tentu paling bener. Dan yang terakhir, jaga mental lo. Lo nggak bisa mikir jernih kalau tiap hari lihat grafik merah. Hidup lo lebih luas dari chart. Ambil waktu buat rehat, karena kripto nggak kemana-mana. Kalau lo udah punya keseimbangan antara logika, mental, dan strategi, lo bakal lebih kuat dari 80% orang di pasar. Karena yang bikin orang gagal bukan kurang ilmu, tapi kurang kontrol diri. Tujuan lo bukan menang besar sekali, tapi menang kecil berkali-kali. Karena di dunia kripto, yang konsisten itu raja. Dan kadang, cara paling baik buat menang adalah tahu kapan harus diam.